Ya. Yang keenam, mohon maaf ya bila ada kesalahan saya karena baru renang ya. Karena salah renang itu ngantuk itu wajar ya. Jadi lah ini ya. Lah ini ya. Yang keenam untuk gapelan Jogja ya. Jogja dengan itu peletnya itu sangat tua sekali. Ini masih orisinil. Kayu timo ya. Ini lama ya. Kuningan termasuk kuningan sari ya. Kita buka. Wah. Dah. Salam budaya, rahayu rai. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Aryo alias Jokolo di Pendawa Haji Channel. Selamat siang buat saudaraku semuanya dan adikku semuanya yang khususnya di Nusantara maupun yang di luar negeri. Ya, terima kasih atas dukungannya pada channel Pendawa Haji yang telah melaksanakan atau kegiatan mengenai hunting pusaka maupun mereview pusaka untuk edukasi mengenai adik-adik kita jangan sampai alergis mengerti pusaka ya, alergi pusaka. Terima kasih atas dukungannya, semoga kebaikan Anda selalu diberi kesehatan atau kelancaran rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Ta'ala. Ini ada beberapa pusaka ya, karena masalah hunting ini masih tunggu informasi ya, untuk orang lapangan kami ya. Nanti untuk sementara untuk mengisi ya, kita untuk mereview dulu beberapa pusaka. Itu ada 8 pusaka. Oke. Untuk pertama kita buka yang sebelah sini itu. Ya, ini pusaka Kayaman Jogja ya, untuk rangka pelet ya. Ini untuk rangka pelet ya. Nah, ya kita buka. Ya, dapurnya termasuk dapur Pasopati ya, dapur Pasopati ya. Ini ya, dapur Pasopati. Dapur Pasopati dengan pamor pedaringan kebak ya. Ini pamor pedaringan kebak. Untuk tangguh termasuk tangguh Mataram ya, tangguh Mataram ya. Pasopati ya saudaraku ya. Pasopati di sini ada pakai satu seperti smart ya, 2 sogokan ya. Untuk garap sangat bagus sekali ya. Untuk garap sangat bagus sekali. Untuk pamor termasuk pohon bambar meteor ya. Untuk pamor termasuk pamornya itu woskutah penuh sekali ya. Pamor woskutah. Nah ini pamor woskutah. Nah, memang semua pusaka itu tidak sama untuk garap ya. Garapnya itu tidak sama. Garap itu memang macam-macam. Ada yang garap itu sederhana, ada yang tengah ya, ada yang memang garapnya itu bagus. Itu tergantung dari pesanan ke para empu, para leluhur kita dulu ya. Kalau ini sangat ideal, sangat bagus, sangat primitif ya. Nah, untuk garapnya sangat bagus sekali ya. Untuk papernya juga woskutanya itu jelas sekali begitu. Nah, coba kita jelaskan ya. Ini sogokan, ini sogokan ini tidak ada tertindas untuk masalah serkapan ya. Jadi tertutup pamor semua ya. Untuk sogokan nanti rapi, tapi menunjukkan bahwa ini bikinan para empu lama.
Ini menunjukkan darah pikiran Pak, garapannya sangat bagus sekali karena ini diseliputi oleh pamor. Lah ini, lah untuk masalah selorok ya, ini seloroknya itu sangat, seloroknya itu sangat tua sekali, kelihatan istilah itu kehitaman ya. Nah, Kabupaten ini untuk gonjonya ini termasuk sepertinya ini apa? Masih berbau Majapahit ya, atau berbau Majapahit, padahal ini Mataram. Nah, ini ada ripandannya satu sini, ada ripandan. Lah, ini adalah pamor seperti beras, ini namanya pamor waskuta kalau pedarengan gebe ya itu. Nah inilah untuk Pasopati, filosofinya sangat bagus sekali ya untuk mengenai hal yang memegang itu relatif. Artinya relatif itu bagi orang yang megang pusaka ini netral ya. Kalau untuk orang punya kedua pejabat ini wibawanya sangat sekali, wibawa sekali, karena Pasopati untuk menghadapi segala permasalahan yang istilah itu tidak di ya, yang ada permasalahan yang tidak dikendaki itu. Nah itu, nah ini sama ini kan tembus semua, pamornya tembus semua lah, ini sampai atas ini ya, pamornya jeleng sekali ya. Untuk pamornya waskutanya itu penuh sekali, ini mana lah, ini pamor waskuta namanya. Nah itu pun secara garap itu memang tidak sama, tergantung dari pemesannya. Kalau pemesannya ini yang bagus, yang betul-betul garap ya, ya memang dari bahan dari apa itu harus disesuaikan ya. Itu bentuk Pasopati. Untuk mengenai review Pasopati ya, untuk keterangan nanti lebih lanjut bisa ditanyakan. Pamornya jos, banyu meteor ya. Untuk selanjutnya yang kedua ya, karena 8 pusaka ini kalau mereview ini sudah cukup kemeng ini ya, jadi ya kita sabar sambil taruh bawah ya itu. Nah ini untuk ladrang Solo ya, untuk ladrang Solo ini ya, untuk kayunya ini kayu Trembalo ya, untuk Trembalo tua ya, kuno. Nah ini ya, ya kita buka. Nah ini pusaka dinamakan Jangkung Mangkunegara ya, Jangkung Mangkunegara. Nah Jangkung Mangkunegara ya, Jangkung Mangkunegara ya. Nah untuk pamor termasuk pamor temurning wahyu, pamor temurning wahyu ya, Jangkung Mangkunegara pamor temurning wahyu. Untuk erah, untuk tangguhnya termasuk tangguh Mataram ya, tangguh Mataram ya. Ya kalau pamor ada kekurangan sedikit wajar karena barang sepuh ya. Untuk bahan pamor yaitu pamor termasuk pamor meteor juga ini ya. Ya Jangkung Mangkunegara ya. Nah ini bagus relatif ya. Untuk garapnya ya, untuk garapnya juga bagus ya. Jangkung Mangkunegara sogokan, kembang kacang, gonjo biasa tanpa gonjong wilut. Kalau gonjong wilut namanya Jangkung Mangkurat Mas. Ini saudaraku ya. Ini pusaka sepuh sekali ya, pusaka sepuh sekali. Pusaka sepuh sekali. Nah, untuk mengenai filosofi ya, untuk filosofi Jangkung Mangkunegara ya. Ya. Langsung ya pamornya jeling sekali ya, masir malilo ya, istilahnya meteor ya. Nah ini ya, lah ini ya, lah ini Jangkung Mangkunegara. Di sini ada kembang kacang ya, ya masih utuh kembang kacang, atau sini itu termasuk ada jenggotan di dalam ya ta. Nah di sini gonjo lurus sogokan ini ada ekstrap. Jadi sogokan ini memang hasil garap empu ya, empu garapan lama ya. Nah ini tertutup meteor semua ya toh.
Nah, untuk Jangkung Mangkunegoro sangat bagus sekali ya. Nah, untuk filosofinya Jangkung Mangkunegoro yang jelas untuk kedudukan ya, untuk kedudukan, untuk penjabat yang mempunyai harapan ya. Nah itu Mangkunegoro itu termasuk Mangku termasuk kekuatan Songgo Buwono ya. Nah ini cocok bagi orang yang mempunyai kedudukan ya, didampingi dengan pusaka Jangkung Mangkunegoro ini ya, mempunyai kekuatan sugesti yang untuk sebagai pemimpin ya. Karena apa? Empu membuat ini masih ada maknanya apa? Yang jelas ada pelindung diri dengan ada untuk tujuan untuk meraih itu kedudukan maupun cita-cita yang sangat tinggi sekali. Lah, pamor yang dinamakan filosofi pamor temurning wahyu. Lah itu kanggonan wahyu, temurning wahyu itu termasuk wahyu yang dia itu seandainya punya kedudukan kuat tidak bisa tergeser begitu. Apapun yang keinginannya akan terkabul. Ya itu pun harus didasari dengan itu keinginan dan cita-cita dan keniatan. Bukan berarti pusakanya harus itu aku punya pusaka ini pasti bisa gini. Itu namanya mengimankan, bukan itu ya. Namanya pusaka itu sifatnya itu sugesti untuk menambah kekuatan sugesti batin kita. Karena apa? Pusaka yang dibikin oleh empu ya, itu sudah ada masuk tujuan tertentu, dan doa-doa para empu yang diminta kepada Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa ya, dimasukkan di dalam pusaka ini yang gembleng atau disatukan dengan syarat doa. Tujuannya itu seperti itu. Siapa yang memegang, siapa yang memegang anak cucunya itu besok ya. Nah, bahwa kalau saya itu yang mempunyai kedua akan terkabul apa cita-citanya ya. Cita-citanya itu macam-macam. Cita-cita apa? Lah temurune wahyu itu kan bagus ya. Kadang orang tujuan untuk lurah aja, untuk jadi penjabat aja harus mempunyai atau rebutan para pulung wahyu camat atau pulung wahyu lurah ya toh, seperti itu. Nah, ini pusaka ini untuk menggait sugesti untuk hal mengenai untuk tujuan ke situ begitu ya. Untuk pemilihan untuk apa ya toh, untuk sudah mempunyai kejapan akan tenang, akan duduk tidak mudah tergeser, tidak mudah saya terganggu. Karena jangkung itu sifatnya itu pengaruh sangat penting. Jindangkung ya, jindangkung itu kejangkungan. Saya itu dijangkungi, saya itu diayomi ya, tingkah polanya itu seperti itu. Ya harus memang semua ada unsur harus percaya, tanpa percaya tidak bisa begitu ya. Karena itu percaya itu melambangkan pada sugesti ya, sugesti kekuatan untuk bukan dari kekuatan esoterisnya pusaka yang sudah menyatu dari doa-doa para empu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala ya, sudah menyatu pada pusaka seperti itu. Oke, untuk Jangkung Mangkunegoro ya, kita lanjut 3 pusaka ya. 2 ini sudah cukup bagus ya, jadi tidak ada ornamen naga, tidak apa, cuman ini pusakanya cukup garap sekali ya. Juga pamornya juga satu bahannya ya, sangat apa itu sangat pilihan sekali ya. Ini rongko termasuk rongko Gayaman lah, Solo ya, Solo lah, Surakartaan ini Solo ya, Kaitimo Lama. Maaf karena di alam ya berbau-bau apa namanya tikus mati ya, batangnya itu ya campur-campur ya, maaf ya, namanya itu di alam biasa ya, celurut mati atau kayak mana ya ini ya. Nah ini pamor termasuk bagus ya, untuk peletnya termasuk pelet namanya pelet kudung gitu itu. Wah, ini pusaka ya sangat istimewa. Aduh, istimewa itu BPN istimewa. Enggak, maksudnya sangat bagus sekali ya. Ini pusaka ya. Untuk dapurnya termasuk dapur sepang atau yuyu rumpung ya. Yuyu rumpung, kalau sepang itu lurus ya.
begitu. Nanti saya terangkan ya. Untuk condong ya, untuk condongnya itu ke depan ya, melengkung ke depan ya, menunduk kan begitu ya. Nah ini ya. Nah untuk gonjo termasuk gonjo wilut ya. Nah, gonjo wilut ini ya, nah ini wilut dengan pamor panguripan. Untuk pusaka termasuk pamor bendo segodo ya. Nah ini bendo segodo ya. Untuk bahan baurnya termasuk bahan termasuk juga bahan meteor. Nah era juga termasuk pusaka era Mataram ya. Ini juga 3 ini Mataram semua ya. 3 ini ya Mataram semua ya. Ini yang dimaksud kita itu kalau ini namanya pusaka Sepang ya, maaf saudara, ini Sepang termasuk lurus gonjo. Nah ini gonjonya gonjo wilut ya, gonjo wilut. Nah di sini ku lurus ya, dan seperti pusaka. Untuk condongnya ini termasuk condong maju ke depan ya, melengkungnya itu ke depan. Nah pusaka ini bagus, namanya orang itu sangat sopan sekali ya, menurut sopan atau untuk penanduan. Jadi untuk pamor termasuk bendo segodo ya. Untuk pamor bendo segodo namanya ini ya, bendo segodo. Untuk bahan pamor meteor sama utuh sekali ya. Ini butuh sekali ya. Nah yang dinamakan untuk yoyo rumpung, dapur yoyo rumpung ya, bukan Sepang loh. Kalau Sepang ini bener ini akhirnya sama Sepang, tapi kalau Sepang lurus ini karena ini konjonya ini loh, termasuk pusaka dapur yoyo rumpung ya. Lah rumpung itu sifat untuk merampungi segala urusan ya, urusan apa yang kita hadapi itu virusnya seperti itu. Untuk konjonya seperti itu. Lah di sini ada pamor bendo segodo. Bendo segodo termasuk pamor kawibawan ya. Pamor segodo itu pamor wibawa, tidak mudah bisa itu direndahkan siapapun atau lawan dan sesamanya begitu. Nah pusaka ini bagus untuk termasuk untuk kalangan siapapun yang megang, untuk orang yang mempunyai kedudukan, untuk orang yang bisa itu di kalangan masyarakat atau kalangan umum atau kalangan swasta juga yang mempunyai jabatan pekerjaannya. Nah ini kalau masalah pekerjaan. Kalau untuk masalah keagamaan itu namanya orang para kiai atau para ulama atau ulama yang tinggi begitu ya. Karena apa, melakukan bendo segodo itu melambang kawibawaan ya. Jadi bendo segodo ini termasuk pusaka yang wibawanya sangat tinggi, tidak bisa direndahkan begitu ya. Nah ini itu bagus. Nah di sini ada pamor panguripan. Pamor termasuk ada setro banyu, termasuk pamor panguripan ini. Nah, termasuk pamor termasuk bisa untuk menjauhkan dari, termasuk menjauhkan dari segala kegeblok atau apapun namanya. Itu panguripan termasuk kekuatannya, bukan termasuk karena sama umur semua, itu karena dari Allah Ta'ala. Tapi minimal kalau kita gitu ada pusaka yang mempunyai pamor ini termasuk bagus ya untuk pelindung diri ya. Nah, seandainya ada kegeblok, ada penyakit ya, dia itu bisa menyisihkan. Apalagi dengan pamor semua ini termasuk pamornya bagus sekali ya untuk kawibawan, untuk segala urusan ya. Nah, untuk condongnya ini yang jelas kan aneh ya, condongnya itu kan maju ke depan ya. Jadi pusaka ini sangat sabar ya, sangat bisa itu menunduk ya loh. Ya tujuannya ini apa gitu kan ini. Tapi siapa yang dihadapi, siapa yang memegang ini ya loh, lawan atau sesama atau anak pihak itu punya rasa sungkan ya, atau sungkan atau merasa saya itu kita merasa dihargai, ibaratnya seperti itu, jawabannya seperti ini. Karena empu ini perlu kita membuat ini ada maknanya ya toh. Jadi doa-doa yang dimasukkan dari yang saya itu kritia dengan filosofi masalah pamornya itu tujuannya seperti itu ya. Oke, itu mengenai masalah pusaka yoyo rumpung ya. Yoyo rumpung itu bagus ya, segala untuk dari segala permasalahan bisa yang tidak disengaja atau bagaimana itu bisa dirampungi. Nah itu sugestinya seperti itu pun
maksudnya itu menempel dengan sugestinya itu masuk pada diri kita, tidak ada rasa takut atau merasa rendah hati ya. Isinya itu pokoknya isinya kendel tok ya, kendel demi kebenaran. Oke ya, kita lanjut untuk keempat ya. Untuk keempat ya, untuk keempat pusaka ya, ini pusaka ya, ini kayunya sangat tua sekali nih ya, dan ini kayunya ini termasuk kayu awar-awar ya, awar-awar sepuh ya. Ini awar-awar ini walus sekali ya, seperti lar gangsir ya, awar-awarnya padat sekali ya. Ini bagus, namanya gembol awar-awar yang mati ngurak. Itu pusaka dulu ada yang minta seperti itu ya. Nah, untuk termasuk soloannya, gapelan solo ini ya. Kalau ini baru ya, karena jelek kita ganti baru ya. Wah, sangat tua sekali ya, temenggung ya. Tapi greneng kembang kacang ya, double sekali ya. Lambe gajah ya. Lah ini terus greneng ri pandan ya, lengkap sekali. Nah, lengkap sekali. Untuk ri pandan sampai atas ya. Untuk ri pandan sampai atas. Ini pusaka-pusaka sangat garap sekali ya. Lah ini untuk pamor termasuk pamor sadolanang dadung muntir ya. Sudah lor sadolanang dadung muntir ya. Dapur temenggung ya. Lah untuk kurwingannya itu bagus sekali ya situ. Lah ini sampai dekok ya, dekok terus ini geger sapi ya. Lah tengahnya ini gelombang ini dekok ya. Dekok seperti pancuran emas ya. Lah ini, lah sini geger sapi. Lah gegernya sapi ini sodolannya ini termasuk lurus dadung muntir ya. Ada pamor biasa kan sodolanang itu lurus saja ya, lurus saja. Tapi berhubung ini memang dari garapnya itu lainnya sampai kenditnya di sini kendit ya, setelah sampai di sini tidak dadung muntir sekalian ya, gonjonya ya. Ini bagus sekali ini ya. Nah ya, kita langsung kita ya, ini saudara, ini pusaka ini sangat bagus sekali ya, bahannya sangat pilihan sekali ya. Lah ini hitam ngelempung ya, namanya hitam ngelempungnya, mesinnya ini wolungnya ini ya. Lah untuk aura, untuk apa itu nama seloroknya ini hitam kehijauan ya, atau kebiruan ini ya. Nah ini garapnya ini termasuk ini keruwingannya itu sangat, saya sangat dalam sekali ya, dalam keruwingan ini ya. Lah karena pusaka ini sangat ringan, karena bahannya bahan bagus ya. Lah ini ya, sehingga menunjukkan dari kematangan wilayahnya itu sangat matang sekali garapnya ya, itu ya. Lah jenggotannya itu ya sangat tebal. Nah ini lambe gajahnya 2 ya di sini. Nah ini pusaka yang dinamakan temenggung ya. Temenggung itu termasuk pusaka, termasuk ya juga pusaka dalam, pusaka keraton ya. Nah ini, lah untuk sodolanang dinamakan dadung muntir. Sodolanang itu sifatnya ya, sodolanang itu sifatnya itu kan harus teguh ya, teguh batis, teguh pikirnya itu menghadapi segala permasalahan. Karena itu pamor dadung muntir. Jadi ada segala yang dihadapi segala akan bisa tumomo ya, karena apa terbalik untuk masalah, untuk bila ada yang tujuan tidak baiknya. Ini bagus sekali untuk orang yang punya kalangan, jadi mempunyai, kalau dulu ya kalau punya kedudukan apa dalam kalangan pemerintahan apapun di kalangan masa menjaga kedudukan begitu ya. Nah ini mendayakan dari kewibawaan. Pusaka ini sangat ringin sekali kalau dipandang ya, juga dari bahannya lah. Kalau ini namanya kendit. Lah kendit itu kendit termasuk biasanya kendit, kalau saudara kan kendit biasa. Kendit itu menampakkan dari kekuatan ya toh. Kendit kekuatan dari segala, dari kerahayuan ya toh, menjauhkan dari segala apa yang tujuan tidak baik, tujuan untuk menimpa pada diri kita ya, itu tujuan tidak baik itu. Nah kebetulan di sini kenditnya bukan kendit lurus, tapi kendit termasuk dadung muntir ya toh. Ada segalanya apapun itu bisa balik pada sini orang yang mempunyai tujuan tidak baik ya, di situ ya. Yang jelas pusaka ini pusaka dalam,
atau pusaka keraton ya. Dari bahannya, dari wilayahnya itu sudah bisa dititik. Artinya dititik itu bisa dipelajari lah, karena apa? Matengnya besi ya, auranya ya, seloroknya ya. Seloroknya itu kebiruan ya, nah itu ya. Bagus sekali, termasuk ini pusaka-pusaka, termasuk eranya itu termasuk era Majapahit begitu. Nah, itu. Oke, untuk mengenai mereview yang 4 pusaka ya di sini. Sekarang ganti yang lainnya. Nah, untuk lanjutnya yang selanjutnya yang kelima ya, yang kelima ya, taruh di bawah karena tidak cukup ya. Nah, ini pusaka termasuk rangkanya sandang palekat, namanya sandang palekat ya. Sandang palekat dengan kayu timo ya, tua sekali ya. Sandang palekat kayu timo ya. Itu isinya saya sampai lupa. Wah, pusaka ini sangat langka sekali ya. Nah, ini pusaka ya, kita buka dulu. Nomor kantil dilepas atau gimana? Sabar. Robek. Ini pusaka antik ya. Nah, ini pusaka antik ya. Ini termasuk pusaka antik ya. Ada pamor termasuk 2, dan pamor itu termasuk di atas itu ada seperti pamor cagak ya ta. Ini ya pamor cagak ya ta. Nah, ini pusaka ya. Ini pusaka teman, dapurnya itu dapur termasuk lanange Jawa ya. Lanange Jawa. Bahannya bagus sekali, matang dengan berpamor ya, sangat matang. Dan untuk kolosi karena kolosi tua ya. Pusaka daripada pamor termasuk pamor alip. Ini pamor alip sangat langka sekali. Alip tengah, alip bawah. Nah, di sini digonjo termasuk kenditnya itu putih ya, mangku, termasuk alip di atas itu mangku ya, termangku gonjo ya, gonjo. Nah, itu putihnya. Double kanan kiri alip ya, ini ya. Ya, namanya pamor, enggak seperti ditulis lurus gini ya. Nah, ini namanya pamor itu termasuk termasuk pamor tiban ya. Pamor tiban. Jadi lah di atasnya itu ya seperti ini ya. Alip. Lah, di sini ada pamor aneh ya. Nah, kita terangkannya. Di sini ada pamor termasuk pamor cagak ya, cagak ini 2. Melambangkan itu pamor cagak itu mamber Songgo Bono, pamor kekuatan ya. Ini sangat langka sekali nih pusaka ini ya. Jarang-jarang ada walaupun seperti ini ya. Ini bukan karena putus, bukan karena habis, memang seperti ini ya. Itu untuk dapurnya lanange Jawa. Itu wibawa sangat ini, namanya lanange Jawa. Lanange Jawa itu termasuk kesatria ya, kesatria dulu, kalau kesatria Majapahit ya toh. Nah, itu. Tapi ini pusaka termasuk ini pusaka termasuk zaman perwalian ya. Ya, zaman perwalian. Karena apa? Kalau dilihat dari pamornya ini sudah termasuk zaman perwalian, zaman itu zaman para wali ya, termasuk era Majapahit begitu. Nah, untuk dari bahan bakunya ya toh, bahan bakunya ini sangat matang sekali ya, matang. Nah, ini ya, kita terangkan di bawah biar oke ya. Nah, dapurnya sudah sangat bagus sekali ya, kan sekarang ini dapur lanange Jawa ya. Nah, untuk pamor alip ya, pamor alip ini deling ya, deling meteor ya, seperti Masir Malilola ini ya. Nah, di atas ini ya gitu juga pamor alip di atas ini ya. Nah, ini kenapa gak podol, namanya pamor tiban ya. Nah, untuk era Tuban Majapahit ya. Nah, ini untuk pamor yang di sini ini kendit ya, kendit putih, tidak seperti tadi kan yang dapur Temenggung namanya kendit apa itu namanya, dadung muntir ya. Ini baliknya ya. Nah, ini udah tembus ya. Lah, kenditnya ini, lah kendit ini melambangkan ya sama juga ya,
dari segala untuk kekuatannya, dari segala apa kita hadapi pada orang dulu itu untuk menghadapi siapapun dan untuk perjuangan, bukan perjuangan untuk tempur untuk apa, karena ini ada pamor termasuk beralih perjuangan untuk segi keagamaan atau apa ya. Yang jelas pusaka ini siapa yang megang seperti ini dulu, orang yang mempunyai anggota dengan anak buah yang banyak, karena bisa disujuti ya seperti. Nah ini ada pamor termasuk di sini ya, pamor sini termasuk pamor seperti pamor pecagak ya, dua ya, seperti congkok ya, seperti congkok. Ini lambang bisa, itu lambang pusaka, lambang kekuatan ya. Nah ini lambang kekuatan, siapapun yang memegang, siapapun tidak bisa itu bisa mengatasi segala permasalahan yang dihadapi ini ya. Itu ya, ada pamor langka seperti gini ya toh. Itu. Nah untuk bahan meteor ya. Nah untuk ini bahan ya, bahan wilanya ini bukan karena habis saudara ya. Ini memang seperti ini. Jadi potong sini ini kosong, tidak ada ya. Ini memang seperti ini mapernya, termasuk pamornya pamor dinamakan pamor alif. Pamor alif itu alif itu satu ya. Nah itu alif itu kembalinya itu dikembalikan kepada satu Sang Maha Kuasa ya. Itu kalau dibedah bagus sekali ya. Gitu. Oke ya, bahan-bahannya juga pamornya juga kelas pilihan ya, sangat garap sekali. Nah, ini ya. Oke. Yang keenam untuk gapelan Jogja ya. Jogja dengan itu peletnya itu sangat tua sekali. Ini masih orisinil. Kayu timo ya. Ini lama ya. Kuningan, termasuk kuningan sari ya. Kita buka. Wah. Dah. Pusaka termasuk dapur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13. Luk 13 ya, waduh sangat bagus sekali ya. Nah, luk 13 ini kalau dirawat bagus sekali ya. Luk 13, ingat ini. Nah, ini saya taruh sini. Luk 13, waduh pamornya deling ya. Pamor deling pusaka era Mataram ya. Mataram Sepuh. Mataram Sepuh, bukan Mataram Sultan Agung ya. Ini ya. Nah ini untuk pamor Woskutah ya. Ini Woskutah ya, untuk ke atas ke bawah ya. Nah ini ya. Nah ini ya. Dapur termasuk dapur sengkelat ya. Sengkelat pakai sogokan kembang kacang. Gerenengnya udah habis ya, karena sepuh. Untuk luknya itu termasuk luk ombak segoro ya. Bagus sekali ya lekuk-lekuknya ini ya. Untuk pamornya loh, untuk pamornya jelas ya. Dan dibaliknya itu, lah ini ada beras kuta, tidak sama ada pamor petuk ya. Nah ini oke, kita jelaskan ya saudaraku. Ini pusaka ini sangat bagus sekali ya, sepuh ya, pusaka garap dan pusaka terutama Tangguh Mataram Sepuh. Nah ini pusaka sangat dulunya pesannya ya, memang pusaka itu macam-macam ya. Nah ini pusaka ya, looknya itu look ombak segoro, yaitu melambangkan dari segi kejiwaan siapa yang memegang ya. Dari look seperti ini siapa itu tenang ya toh, adem ayem ya toh, bisa untuk menghadapi segala apa permasalahan. Look itu juga ada artinya ya. Nah dari pamor Woskutah ini melambangkan dari kerjikan ini tidak kurang ya, seperti itu ya. Nah ini netral pusaka ini. Nah ini Woskutah ya, makanya Woskutah. Nah ini ya. Nah yang dinamakan untuk pusaka sengkelat ya. Sengkelat ini tidak sokokan ya, sokokan double ya. Ini sokokan tadi sokokan ini ada pamor ya. Memang betul-betul era lama dari segi sokokannya ini coba ditutup oleh pamor. Ini meteor namanya. Yang kemelelip ini seperti ini namanya itu. Arkodiotnya itu bagus sekali ya toh. Nah ini merupakan dari kekuatan dalam pusaka ini ya. Lah para lur kita, para eyang kita mau bikin ini maknanya itu sangat bagus sekali ya toh. Dari doa-doa yang dimasukkan sini ini filosofinya bagus sekali. Nah untuk greneng memang rapat karena lama ya. Karena lama ini kembang kacang ini ya. Kembang kacang itu melungker seperti ini. Nah di sini ada bungkem termasuk untuk
bisa megang ini pusaka yang punya orang yang punya kedua untuk kewibawaannya sangat tinggi sekali ya toh. Nah itu wibawa sangat termasuk unsur, termasuk pusaka memang untuk kalangan dulu, kalangan orang dalam atau kalangan orang erat ya. Jadi cerita masalah dulu. Kalau sekarang netral ya, nah, gitu seperti itu. Nah ini baliknya sudah ada sama. Ini ada pamor, termasuk pamor peduk ya. Pamor peduk itu segala untuk memudahkan segala apa yang kita tuju, apa yang kita harapkan untuk misalnya kita mencari apapun pasti tidak terlalu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dari doa-doa itu seperti itu yang dimasih di dalam satukan oleh pusaka ini ya. Dan pusaka sengkelat atau yang dinamakan sengket atau golek Mataram ya, nah, ini bagus lah. Itu bagus karena termasuk pusaka tende ya. Nah, tende kerajaan atau tende keraton ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kendeknya itu bagus ya. Ya, untuk mengenai untuk pusaka sengkelat ya kan, lalu Mataram, guling Mataram ya, dari sini. Ya. Yang ke-7 masih kurang 2 ya. Makanya ini adik-adikku ya, sekarang ini tidak saya jelaskan secara detail ya. Mereview ini cukup kita mereview pusaka ini yang tua-tua ya. Bukan berarti yang kamardikan yang muda ini, kamardikan macam-macam dari 50 tahun, usia ada 100 tahun ya. Ada yang baru sekarang, itu bagus, bukan berarti jelek ya. Tapi kita mengedukasi yang tua bisa membedakan yang tua ya apa banyak bagaimana ya. Bahan itu relatif ya. Memang kalau yang tua bener, yang dulu bahannya itu ringan-ringan begitu ya. Juga ada pusaka yang lama yang banyak agak antep itu ya ada ya toh. Tapi tergantung jenisnya, tergantung dari misi tujuannya begitu. Oke. Kalau ini bahannya suka pilihan sekali ya, kelas-kelas ya. Nah ini ya, memang bukan ada ornamen atau naga atau apa, tapi pusaka sangat bagus sekali ya. Itu lah ya, ini pusaka termasuk ya rongko, termasuk timo ya, timo termasuk dapelan Jogja ya, dapelan Jogja. Entah saya mikir ini gini ya, kok seperti garu gitu loh ya, bagus sekali ya. Nah ini matang ya, tua seperti garu ya. Kalau kita rawat bagus ya, makanya ini saya ganti yang baru ini. Bukan berarti kalau walaupun ini sudah rokoknya bagus di rumah bagus, terus ini tetap kuno ya kan, yang tetap jelek ya. Kuno itu macam-macam, masih utuh bisa dipakai, kalau tidak utuh ya kan jelek ya. Kita rawat, kita ganti baru ya. Itu kita buka. Wah, ini pusaka bagus sekali ya, termasuk pamornya dari ininya itu pamornya bagus sekali ya. Wah, ngerawit, powernya ngerawit ya. Nah itu ngerawit ya. Wah, ini aja macanya ini termasuk apa itu? Genggang kanyut ya. Pamor genggang kanyut ya. Waduh, dapurnya bagus sekali ya. Dapurnya termasuk dapur juga lanangin Jawa, termasuk era Mojopahit ya. Era Mojopahit ya, kecil pendek ya toh. Ini sangat garap sekali ini pusakanya. Nah, ini genggang kanyut ya. Genggang kanyut ya, genggang kanyut pamornya kan deling sekali, deling ya. Garap deling itu ya. Kita untuk panjang termasuk 38 ini ya. Sangat primitif juga, utuh sekali begitu, utuh ya. Kita langsung kita terangkan di bawah ya. Pusaka dari ini pusaka dapur termasuk lanangin Jawa ya, era Mojopahit ya. Nah ini untuk pamor genggang kanyut ya. Ini ada seperti apa namanya, medak seperti sepertinya buka anak air ya. Ini namanya genggang kanyut ya, genggang kanyut ya. Nah, pusaka ini masih utuh sekali ya. Ini baru diwarnai tapi sampai kayak jalan karatnya ya, seperti minyak itu ya. Untuk pamor termasuk pamor meteor juga, semua terbuat dari meteor kalau yang lama-lama ini. Pamor meteor juga
bahannya meteor juga pamor miring ya, pamor miring, ini pamor miring ya, itu. Nah dari baliknya seperti itu ya, loh ya, tembus ya. Genggang kanyut, genggang kanyut itu bagus, termasuk pusaka kelas menengah ke atas begitu ya, dari segi pamor ya loh, dari dapurnya ya loh, itu era-era Majapahit. Untuk filosofi genggang kanyut itu bagus, jadi siapa untuk memegang yang pusaka genggang kanyut itu termasuk pusaka, termasuk filosofi awalnya, termasuk kerjigian juga ya, dengan menyangkut masalah kerjigian juga genggang kanyut ya. Nah, untuk dalam segi rumah tangga awalnya itu bagus, ya, perdamaian, untuk ketentraman, untuk kesejahteraan ya, yang jelas itu seperti itu. Untuk genggang kanyut dibalikkan lagi menyangkut untuk masalah kehidupan ya, kehidupan itu besar, kehidupan itu macam-macam ya, itu ya, ini mengenai lah. Jelas pusaka ini pusaka garap dan utuh, pamornya masih utuh karena termasuk pusaka perawat. Nah ini pusaka kalau belum tidak diminyak seperti ini, setelah dicuci ya keluar karat seperti gini, ini harus diminyak. Oke, mana genggang kanyut ya, itu karena untuk mengenai kesejahteraan itu banyak ya, perdamaian itu macam-macam ya, kesejahteraan dan untuk usaha, untuk apa ya, itu bagus menyangkut seperti itu. Kalau kita artikan ya, kita sangkupkan seperti itu. Tapi kalau kita pecahkan satu-satu yang jelas banyak ya toh, itu penting barangnya itu termasuk barang sepuh ya, jadi bukan barang Nisa itu pusaka muda ya toh. Ini garap kalangan arah empu lama itu ya. Adikku ya, sekarang saudara semua, ini untuk yang ke-8 ya, yang terakhir ya, 8 pusaka ya, ini yang terakhir. Wah ini yang terakhir, wah yang terakhir termasuk pusakanya itu pusaka Cangkrang Ningrat ya. Untuk rangka ya, untuk rangka ini termasuk kawan Maduran ya, tapi masih orsinil ya. Untuk kayunya termasuk kayu Termbalo ya, kayu Termbalo. Untuk ukiran atas kendit ya, ukirannya kendit itu. Ini pusaka lama ini, termasuk rangka-rangka lama maksud saya seperti itu ya. Wah, untuk rangkanya itu seperti perahu. Ini Cangkrang Ningrat ya. Nah, ini ya bagus sekali ya, itu masih utuh ya, masih belum ada kerusakan untuk rangka. Oke, saya buka. Wah, ini pusaka ini sepuh banget ini ya, sepuh banget ini pusakanya ya. Lah ini, nah sepuh ini pusakanya termasuk ya genggang kanyut ya nih. Ini dwi warna ya, dwi warna genggang kanyut atau sama dengan dwi warna atau pamor bungkem juga. Di atas ini ada pamor, termasuk pamor seperti belara ya. Ini di atasnya belara ya, pamor dua warna ya. Untuk era Tuban Sepuh ya, Tuban Sepuh era Majapahit ya. Oke, kita taruh, cuma rangkanya itu beda. Ini pusaka termasuk dapur Tilam Sari ya, Tilam Sari ya toh, era Tuban Sepuh lah, sangat sepuh sekali ya. Pamornya sangat halus deling ini ya. Pusaka ini termasuk ada pamor seperti pamor genggang kanyut ya. Genggang itu hampir seperti lar gangsir, tapi bukan seperti lah. Ini pusaka dwi warna. Di sini pusaka dwi warna ini ada lain ya. Ada pusaka termasuk pamor, termasuk seperti belara ya. Ini ya pamornya ya. Ini bunder-bunder seperti kita, termasuk kembang apa itu namanya itu, bukan seperti belara itu, kembang seperti kembang kopi ya, kopi. Nah ini
dua warna. Nah, di sini ada pusakaan dari bawah sini ya, ada dari sini. Ini melengkung sini seperti bungkem ya, seperti bungkem ini. Nah, ini seperti bungkem ya sampai ke sini. Dua warna. Di sini ada bungkemnya ya, ada bungkemnya. Nah, pusaka ini ya. Nah, pusaka ini termasuk dari sini ada kendit. Nah, ada kendit. Jadi pusaka ini ada keanehannya ya. Nah, kita buka, coba kita balik sekali. Dua warna di situ ya. Nah ini juga ya. Nah ini tembus ya, tembus. Nah ini tembus seperti ada bungkem ya. Sini sudah tidak sama ya. Nah ini batu lapaknya ini. Nah ini ada pusaka Pamor Arkodiat yang jatuh di bawah sini seperti Rojo Kundolo, seperti Peksi Kinurung ya, Putri Kinurung. Nah, dikurung sini seperti. Nah di sini ini dikurung Putri Kinurung, ini Arkodiat. Nah Arkodiat itu bagus sekali gitu. Pusaka ini satu untuk pelindung diri, untuk penjaga rumah, atau artinya penjaga rumah dia itu bisa menamai segala sesuatu ada orang bejana, orang jahat ya itu. Lah untuk pusaka Genggang Kanyut yang jelas untuk bagus netral ya. Jadi di sini ada pamor bungkem ya, termasuk pamor bungkem. Lah ada pamor bungkem, termasuk ada unsur isa itu pusaka yang menyangkut masalah pejabatan ya, atau istilah pusaka yang orang punya kedua dari kantor dulu itu seperti itu, dari untuk menghadapi segala permasalahan atau menghadapi pada sesamanya untuk paham bungkeman ini ya. Nah ini ya bungkem ya, sampai dari bawah sini ya. Nah itu untuk pamor deling tidak sama ini, yang untuk pamor ini ya sama-sama gangkan nggak sama, ini agak besar kamar miring ya. Kalau ini enggak ya. Nah ini pamornya halus ya, melembut sekali ya, sangat sepul sekali itu. Oke. Untuk mereview beberapa pusaka ini ya, kita jelaskan secara detail. Sedetail-detailnya jelas tidak mampu ya. 8 pusaka ini, satu pusaka ini bisa memakan waktu 1/4 jam lebih begitu ya. Nah ini sesingkat tapi jelas ya. Tapi kalau ada kekurangan, ada kurang tahunya, bisa koordinasi, konsultasi ya melalui HP ya. Dan untuk bahan pamor yang kita keluarkan ini pamor sepuh-sepuh. Pamornya terus pamor meteor semua banyak ya. Cuman satu pusaka itu beda ya. Nah ini dapur tembenggongnya ini matang sekali ya. Nah ini untuk mematangkan besi seperti ini tidak semudah apa yang kita ingin, karena itu kemplengan atau itu mandinya itu sangat, bukan ratusan, bisa ribuan kalau matang seperti gini ya. Gitu ya, kalau kuno itu seperti gitu ya. Ya saudaraku ya, untuk mereview 8 puras cukup sekian ya. Itu bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang pasang untuk mengedukasi mereview ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau kita terlalu tidak sama ya. Tojong kita tidak sama. Bila ada keterangan yang tidak pas pada saudaraku juga saya mohon maaf ya, karena pengalaman saya hanya untuk mencapai dari sini ya yang bisa kita utarakan. Tapi semua tidak saya jelaskan untuk 100%, karena apa? Kalau setiap pamor dijelaskan ini tidak mampu, apalagi 8 ya begitu. Tapi yang jelas untuk mereview kita ini pusaka untuk sementara yang pusaka era-era yang lama ya, sesuai dari bahan dari pamor. Saya menunjukkan untuk adik-adik kita bisa membedakan dari bahan lama ya toh, dari bahan baru harus bisa membedakan supaya tidak tidak terprovokasi untuk masalah kebodohan, masalah kebudayaan begitu. Oke, bukan berarti yang baru itu jelek, bukan, mohon maaf ya, karena yang baru kita penting karena untuk generasi penerus ya. Nanti besok bakal ya Pak, jadinya akan jadi lama yang baru ya. Jadi kalau kita baru kita kata baru, lama kita pernah. Oke, terima kasih. Bila ada kata-kata kurang pernah saya mohon maaf dan sebenarnya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.